Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahronia Firda. Saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam yang bertemakan kemunduran peradaban Islam di dunia. Secara garis besar, kemunduran peradaban Islam di dunia sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad serta meredupnya Daulah Umayyah di Andalusia. Hal ini dikarenakan munculnya Mulk al-Tawafif atau kerajaan-kerajaan kecil serta meredupnya politik kekuasaan Islam hingga membuat titik balik bangkitnya bangsa Barat. Selanjutnya, dengan kita mengamati peta konsep ini, kita mengetahui sebelum terjadinya kemunduran peradaban Islam di dunia, ternyata dunia Islam atau umat Islam yang ada di dunia telah mencapai kejayaan. Setelah itu muncullah kemunduran umat Islam yang disebabkan beberapa hal, yakni kemunduran kerajaan-kerajaan besar. Yang kedua, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Yang ketiga, munculnya gerakan pembaharuan Islam. Selanjutnya, kejayaan umat Islam ditandai dengan yang pertama, adanya Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol, serta di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India yang merupakan peninggalan dari Daulah Islam, yakni Daulah Mughal. Yang kedua, semangat jihad umat Islam yang tinggi sehingga 2000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5000 orang. Bukannya tentara Islam yang kalah, justru pasukan Gotik yang mundur akibat strategi Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau Avicenna telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Dan yang terakhir, terdapat ilmuwan Islam, yakni Al-Khwarizmi, juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algoritma yang dikenal hingga sampai saat ini. Angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan Islam yang disebut dengan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0. Islamlah yang mengenalkan angka itu pada mereka. Selanjutnya, terjadilah kemunduran peradaban Islam di dunia dengan beberapa penyebab, salah satunya yakni kemunduran kerajaan besar. Adapun penyebab ini memiliki dua faktor internal yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan besar seperti Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah di Andalusia. Dan yang kedua, terdapat faktor eksternal yang ditandai dengan adanya perang salib serta adanya serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Adapun faktor internal dari runtuhnya kerajaan-kerajaan besar, salah satunya dari Daulah Abbasiyah. Yang
Yang pertama, terdapat fanatisme kebangsaan yang menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Perselisihan yang semakin meruncing tersebut kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Adapun faktor yang kedua dan yang ketiga memiliki kesinambungan. Ketika memasuki masa kemunduran politik, maka perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Hal inilah yang menyebabkan roda pemerintahan terganggu serta rakyat menjadi miskin. Dan yang terakhir, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat membuat para penguasa dan pelaksana pemerintahan memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintah pusat, serta dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan besar adalah yang pertama, terjadinya perang salib. Perang salib bermula dengan munculnya peraturan yang dibuat oleh Daulah Bani Seljuk yang menyulitkan orang Kristen untuk berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib terjadi dengan beberapa gelombang dan banyak memakan korban, baik dari pihak Islam maupun pihak Kristen. Adanya hal ini membuat beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh bangsa Kristen. Dan yang kedua, terdapat serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang telah menghancurkan kota Baghdad serta penjuru kekuasaan Daulah Abbasiyah. Adapun tragedi yang berupa penganiayaan dan penyiksaan berlangsung kurang lebih 40 hari dengan jumlah korban sampai ratusan ribu, serta terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim. Selanjutnya, untuk penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia yang kedua, ada penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, sehingga membawa bangsa Barat pada penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra, serta adanya revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa, khususnya bangsa Islam. Hal ini juga yang membuat bangsa Barat mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Bangsa Barat juga memiliki misi politik dalam penjajahannya, yaitu politik pecah belah, yang mana penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil, serta bangsa Barat memiliki motivasi, yakni goal atau semangat untuk mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel atau semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajahnya. Adapun penyebab yang ketiga dari kemunduran peradaban Islam di dunia
yaitu munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Banyaknya pelajaran yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang maju. Dari sinilah muncullah gerakan yang mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam serta memunculkan sendi-sendi keagamaan. Kebangkitan Islam merupakan kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Di antara kelompok pembaharu, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Han dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Adapun kelompok modernis lainnya mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak mengabaikan ijtihad. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan atau menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.